Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengambil saat teduh. Saat teduh mulai. Pada saat ini kita akan mendengarkan warta firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Jemaat 180 kembali. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tentu kita sebagai orang-orang Kristen sering mengalami suatu tantangan-tantangan yang berat, baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Tentu kita sebagai orang-orang Kristen akan selalu berpikir, saya ini sudah menjadi orang Kristen, tapi kenapa selalu ada tantangan dan masalah-masalah yang begitu berat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Ketika kita mengalami hal yang demikian, apakah kita menyerah atau kita akan terus maju, bahwa kita akan terus hidup mengutamakan Kristus dan tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus? Di dalam nats yang kita belajar di dalam surat Kolose, di sini Rasul Paulus mengajak kita sebagai umat Kristen untuk terus bertekun di dalam iman. Bagaimana kita sebagai orang Kristen tetap teguh dan tidak tergoncang ketika kita mengalami
suatu tantangan-tantangan baik dari dalam maupun dari luar, di sini Rasul Paulus mengajak kita supaya kita ini tetap teguh dan tidak tergoncang. Artinya di sini sebagai pengikut Kristus, kita juga harus memiliki suatu pengharapan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengajak setiap kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, harus dengan kesungguhan hati. Ketika kita memiliki pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, maka seluruh totalitas hidup kita juga harus hidup berpusat kepada Tuhan. Dan di dalam nats yang kita belajar juga, Rasul Paulus di sini juga memberikan suatu kesaksian tentang kedudukan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Di sini tadi dari ayat 15 begitu banyak disinggung tentang ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam segala sesuatu. Artinya di sini bahwa Tuhan adalah yang paling utama di dalam seluruh totalitas hidup kita sebagai orang Kristen. Kedudukan Yesus sebagai gambar Allah yang terutama dari segala sesuatu yang diciptakan. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Tuhan sudah mati untuk kita, bahkan Tuhan sudah bangkit untuk kita sebagai orang yang berdosa. Tidak ada pengharapan di dunia sebagai suatu pengharapan yang sejati. Maka kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa di dalam seluruh totalitas hidup kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Ketika Rasul Paulus menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, dia juga harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka seluruh totalitas hidup kita juga harus berpusat kepada Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan kita suatu pengharapan yang sejati. Tetapi ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan selalu menjanjikan kita suatu janji yang pasti. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, dan di situ kita belajar dari teladan Kristus. Di situ dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Tuhan sudah berkorban untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Bahkan Tuhan juga akan bangkit karena kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, miliki pengharapan di dalam Kristus sebagai pengikut Kristus. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari di dalam nats yang kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Sebagai orang-orang Kristen, Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi orang Kristen yang tetap bertumbuh di dalam kebenaran. Kita harus menyadari bahwa setiap kebenaran itu menjadi suatu dasar di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan, bagaimana kita terus bertumbuh di dalam kebenaran, dan bagaimana kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose tadi di awal perikop dikatakan keutamaan Kristus. Kita harus menyadari bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Maka di sini juga Rasul Paulus memiliki satu kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Bagaimana Rasul Paulus juga tetap terus bertumbuh meskipun harus menghadapi suatu tantangan yang berat. Maka kita juga belajar dari Rasul Paulus bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen belajar untuk tetap hidup mengutamakan Kristus. Bagaimana kita terus hidup di dalam kebenaran, bagaimana kita terus bertumbuh, dan bagaimana kita terus berakar di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran, maka kita tidak akan mengenal kehendak Tuhan. Ketika kita tahu suatu kebenaran dan ketika kita terus bertumbuh di dalam kebenaran, maka setiap apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan terus maju karena kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada di pihak kita. Lalu hal yang kedua yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini adalah bertahan di dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita juga harus punya iman yang kuat, harus punya iman yang sejati, dan harus punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap setia sampai akhir hidup kita. Seperti Rasul Paulus, ketika dia menjadi pelayan Tuhan, ketika dia menjadi murid Kristus, dia mau belajar untuk setia sampai akhir kepada Tuhan. Tuhan juga begitu setia kepada kita, dan Tuhan juga begitu mengasihi kita, dan Tuhan sudah berkorban untuk kita. Maka di situ tadi di dalam ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, karena pengharapan di dalam Kristus adalah suatu pengharapan yang kekal. Mari kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita belajar untuk hidup bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, pengharapan itu seperti titik cahaya di tengah kegelapan. Jika masih ada pengharapan, maka ia akan menemui sumber cahaya itu. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan supaya kami tetap memiliki suatu pengharapan kepadamu. Kami juga bersyukur karena kasih setia-Mu, Engkau sudah berkorban untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.